saya Anissa Risma Gentari pada channel Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran penting Museum Sultan Mahmud Badarudin II pada zaman kolonial pembelajaran sejarah. Kita eksplor ke museumnya. Salam museum, museum di hatiku. Perkenalkan, nama saya Zakaria Budi Febrianto, SPD. Saya adalah pegawai Dinas Kebudayaan Kota Palembang yang ditugaskan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Pak, bagaimana sih sejarah dan fungsi bangunan ini pada masa kolonial? Baik, sejarahnya bangunan ini dibangun oleh Meneer van Seppenhoven pada tahun 1823, selesai 1825 atas kemenangan di Benteng Kuto Besar melawan Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, fungsinya rumah ini dibangun adalah sebagai rumah residen. Apa arti rumah residen? Ada yang bilang bahwasanya rumah residen adalah rumah gubernur. Saya ambil dari arti Belanda, yaitu rumah kepala penduduk. Jadi ini adalah rumah kepala penduduk yang sebelum adanya rumah gubernur. Pak, bagaimana pemanfaatan Museum Sultan Mahmud Badarudin II bagi pembelajaran sejarah di lembaga pendidikan? Baik, pemanfaatan Museum Sultan Mahmud Badarudin II adalah koleksi dan juga bangunannya. Koleksi yang ada di kita ini jumlahnya 1217 koleksi, yang diantaranya ada yang disebut filologika, historika, dan antropologika, dan lain-lain. Itu yang membuat daya tarik dan mengundang para lembaga sekolah atau lembaga pendidikan untuk datang ke museum ini. Nah, ditambah lagi dengan bangunannya. Koleksi ini adalah bangunan museum ini merupakan bangunan kolonial yang mana memiliki gaya arsitektur Hindia Belanda yang dibangun oleh orang Belanda dengan bentuk ciri khas yaitu setengah lingkaran, tinggi dan tebal. Itu merupakan suatu pemanfaatan juga menurut saya. Kenapa? Karena cagar budaya membuat seseorang menjadikan seseorang tertarik untuk mengetahui, mengamati dan merasakan. Pak, bagaimana sih latar belakang museum ini dinamakan dengan Museum Sultan Mahmud Badarudin II? Baik, berawal dari keputusan Presiden nomor 63 garis miring KS garing miring 1984, yaitu Presiden Soeharto, mempertegas bahwasannya Sultan Mahmud Badarudin II ditetapkan menjadi pahlawan nasional. Dasar dari situ, maka apresiasi dari pemerintah Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan diputuskan bahwasanya ada nama jalan, kemudian museum ini menjadi Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Kenapa? Karena di awal inilah, di masa kolonial ini, Sultan jasanya banyak sekali. Salah satunya bentengnya hancur, kemudian dia diasingkan ke Ternate. Masa kolonial tersebut merupakan sejarah yang tidak bisa dihilangkan. Maka yang berdiri sekarang adalah rumah dengan gaya arsitektur Hindia Belanda. Ya. Selain museum, ada juga yang lain. Pemerintah Sumatera Selatan khususnya memberikan nama Sultan Mahmud Badarudin II pada sebuah bandara internasional yang kita ketahui. Dan juga Bank Indonesia pun memberi apresiasi dengan mencetak gambar Sultan Mahmud Badarudin II di nominal uang 10.000.
Demikian pembahasan kita tentang peran penting Museum Sultan Mahmud Badarudin II pada masa kolonial sebagai pembelajaran sejarah. Saksikan konten-konten menarik lainnya di channel Pendidikan Sejarah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.